Oke, komputer tiba-tiba lemot ataupun wih, itu kok tiba-tiba untuk, kamera nyala sendiri dan lain sebagainya teman-teman. Nah, ini kalian perlu preventif untuk pencegahan ya untuk masalah ini. Jadi kalau misalnya kalian itu, sini ya mungkin sebagai teknisi komputer kayak gitu, kalian menemukan ada yang sesuatu yang mencurigakan di sini, kalian coba nih cek di bagian sini ya. Ini klik kanan saja di bagian sini. Terus di bagian sini tuh ada yang namanya di bagian komputer manajemen teman-teman. Nah, seperti ini. Nah, di bagian komputer manajemen itu tuh ada yang namanya task scheduler. Nah, sebelumnya di sini aku jelaskan ya, komputer manajemen ini sangat berfungsi banget, sangat berguna. Jadi, ini adalah salah satu dasar ya. Jadi, kalau misalnya kalian adalah seorang teknisi komputer, nah kayak gitu. Ini dasar banget teman-teman. Jadi, kalau misalnya ada permasalahan seputar driver dan lain sebagainya, kalian bisa ke device manager seperti ini. Dia akan menunjukkan kalian berbagai macam device yang ada di sini, teman-teman. Jadi, ini lebih ke aksi langsung ya, teman-teman. Jadi, berbeda dengan sistem info. Jadi, kalau sistem info itu cuman informasi saja, tapi ini aksi langsung. Misalnya di sini biasanya untuk driver VGA kayak gitu, misalnya kayak gini ya, driver graphic cardnya. Nah, di bagian sini termasuk misalnya di bagian sound ataupun bagian software dan sebagainya. Begitupun juga di sini untuk komputer manajemen itu dia memuat disk manajemen teman-teman. Jadi kita bisa mengatur disk dan lain sebagainya. Jadi hard disk kita, SSD kita, atau perangkat yang colok ke CPU kita ya, CPU entah itu flash disk ataupun lainnya ya, yang kalian colokkan ke USB. Nah, semacam itu. Dan nah, kalian bisa lihat di bagian sini nih, sistem tool ini. Jadi kalau misalnya tiba-tiba di sini, kalian bisa cek nih, ini apakah ada task tertentu yang otomatis teman-teman. Nah, di sini misalnya di sini kalian bisa cek di bagian sini. Ini untuk gambar besar kalian bisa tarik macam ini. Kalian bisa amati nih di bagian sini nih, bagian ini. Apakah ini tuh oke atau enggak di bagian bawah nih, teman-teman. Jadi ini biasanya task manager ini untuk memantau kalau misalnya ada sesuatu yang mencurigakan, kalian bisa cek di sini. Seperti itu. Jadi kadang ada virus-virus yang dia itu bisa memanfaatkan ini gitu ya. Jadi secara otomatis menjalankan script tertentu gitu ya. Misalnya kayak tadi yang tiba-tiba itu apa ya, spy ya, berarti yang memata-matai komputer kalian kayak gitu menggunakan webcam kalau misalnya memang ada. Tapi kalau komputer kalian itu memang tidak ada webcamnya ya aman gitu ya teman-teman. Tapi kan aktivitas yang dari komputer kalian ini kan bisa aja dipantau tanpa kalian paham. Nah, kalian bisa lihat di bagian sini nih, kalian cek nih apakah ada, ini dasar ya teman-teman ya, dasar buat kalian itu kalau misalnya kalian adalah seorang IT. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi di bagian teknisi, nah kalian bisa lihat nih apakah ada sesuatu yang mencurigakan kayak gitu teman-teman di bagian sini. Kalau enggak ya udah aman gitu ya. Dan kadang kalau misalnya yang aktif dia juga akan ada di sini, karena fungsi dari task schedule ini kita bisa membuat task ya, tugas secara otomatis nih. Misalnya ketika kita buat task baru kayak gini, kita bisa atur nih bagian general ini, description dan sebagainya. Ini untuk triggernya. Jadi triggernya itu kita buat schedule misalnya ya, kita daily misalnya, daily setiap hari kayak gitu. Jadi ini sebenarnya ada manfaat positif dan negatifnya juga. Ini bisa dimanfaatkan untuk virus itu menjalankan program tertentu tanpa diketahui orang yang awam gitu ya, seperti itu teman-teman. Nah, ini kita bisa ada beberapa task ya atau tugas ya, automation. Kalau sekarang di AI itu kan ada juga yang otomatisasi ya. Jadi kalian bisa, AI itu dia bisa menjalankan task sendiri kayak gitu secara apa ya, tugas yang dia itu terus menerus kayak gitulah teman-teman. Jadi yang biasa dijalankan secara rutin kayak gitu bisa digunakan. Itu ada yang namanya AI automation gitu ya. Dan ini sama aja, ini task scheduler itu fungsinya buat kayak gitu. Ini bisa daily atau dan lain sebagainya. Seperti itu teman-teman, kita bisa atur di bagian sini. Dan ya ini dia untuk actionnya ya, aksinya itu apa. Jadi ini dia, jadi dia bisa menjalankan program ataupun script tertentu teman-teman. Jadi kita bisa langsung itu menjalankan itu. Ini untuk yang manual dari awalnya ya, kalau misalnya kita buat sendiri untuk suatu kebutuhan kita kayak gitu. Jadi kita bisa tambahkan argumennya, optional dan lain sebagainya. Tapi di sini kita bisa buat itu. Kalau untuk yang send email itu deprecated itu teman. Jadi ini udah nggak di ini. Jadi ini bisa kirim email kalau dulu ya, email otomatis ataupun message otomatis. Misalnya ini rutin ya tiap hari kayak itu, bisa menggunakan ini gitu ya, scheduler ini. Jadi kita tidak perlu susah-susah manual. Nah, ini untuk kondisinya bagian seperti ini kita bisa atur ya. Di bagian sini teman-teman, bagian kondisinya kalian bisa baca sendiri ya. Ini untuk bahasa Inggris, tapi ini kalian bisa translate kan aja bahasa Indonesia. Yang jelas kalau udah tinggal di oke ya teman-teman, seperti itu sih. Itu untuk task scheduler, tapi kalian perlu hati-hati ya di sini. Sebenarnya di sini udah ada ini ya, helpnya teman-teman, kalian bisa pelajari sendiri di sini. Tapi intinya di bagian sini itu tadi ya, sesuai dengan konteks pertanyaannya, kalian bisa langsung ke sini ya. Kalian lihat nih apakah ada sesuatu yang mencurigakan di komputer kalian. Misalnya di komputer kalian dimata-matai seseorang ataupun lain sebagainya, kalian bisa lihat di sini. Oke teman-teman, semoga bermanfaat. Bye.